Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga Allah senantiasa memperhatikan dan menerima amal ibadah kita, dan semoga dijadikan ibadah tersebut sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di subuh Ahad ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam bab az-zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan wara' di Kitabul Jami'. Terakhir kita singgung hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian sutra. Jikalau dia diberi maka dia ridha, tapi kalau dia tidak diberi maka dia tidak ridha. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersifat zuhud terhadap dunia. Orang yang tidaklah menginginkan dari amalan yang dia lakukan untuk mengharap dunia, tapi ketika dia beramal hanya untuk mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia beramal hanya karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bahagian di akhirat nanti. Makanya Allah berfirman dalam Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami akan cukupkan untuk mereka amal-amal mereka di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan di dalamnya. Akan tetapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bahagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan terhapus semua yang mereka lakukan dari amal perbuatan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka
lakukan tersebut. Dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Nah, maka ini seseorang yang beramal hanya mengharapkan pahala di akhirat, tidak dalam rangka untuk mencari dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang beramal hanya karena mengharapkan pahala dunia saja, tidak menginginkan pahala akhirat. Ada orang yang mengerjakan sholat supaya rezekinya bertambah, itu saja niatnya. Ini salah. Kalau hanya ada orang yang ingin sholat, entah sholat wajib atau sholat sunnah, sholat duha, supaya apa? Supaya rezekinya lancar katanya. Ini keliru. Kenapa? Kalau begitu dia beramal hanya karena dunia. Seseorang kalau beramal niatkan karena Allah, adapun balasan di dunia itu menyusul, dia pun akan dapatkan. Tapi jangan sampai niat utama kita beramal hanya karena dunia. Sama seperti orang mau sodakoh. Mau sodakoh, saya sodakoh ini supaya harta saya berkembang. Saya sedekahkan 1 mobil saya supaya nanti bisa dapat 2 mobil. Saya sedekahkan 1 bidang tanah saya supaya nanti bisa dapat 2, 3 dan seterusnya. Kalau niat utamanya itu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena dia beramal karena dunia, bukan karena Allah, bukan karena negeri akhirat. Walaupun seseorang ketika beramal untuk akhirat, Allah janjikan juga balasan di dunia, ya kan? Allah yang menggantinya, dan apa yang kita keluarkan itu tidak berkurang. Artinya Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan, dan terkadang Allah berikan balasannya di dunia. Tapi jangan sampai niat kita tatkala beramal hanya karena menginginkan pahala dunia. Ini salah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tatkala dia zuhud terhadap dunia, bukan artinya dia meninggalkan dunia secara mutlak, tidak. Dia mengambil bahagiannya dari dunia secukupnya, tanpa tomak terhadapnya, rakus, dan tidak memperdulikan batasan-batasan Allah ketika mencari dunia. Karena itu yang tercela. Tapi kalau dia hanya mengambil bahagiannya, apa yang Allah berikan kepada dia, dan untuk membantu dia menegakkan ibadah kepada Allah, maka yang seperti ini tidaklah tercela. Makanya kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, ya, kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal madhmuma minad dunya kullu ma yub'idul abda anillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa yang tercela dari dunia itu adalah semua yang bisa menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yushghiluhu an wajibi taatihi wa ibadatihi. Yang tercela adalah yang menyibukkan dia dari kewajiban menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada dunia sifatnya seperti itu, justru membuat dia jauh dari ibadah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka itu dunia yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Karena ketika dia bermanfaat, maka pasti akan mendekatkan kita kepada negeri akhirat. Makanya para ulama kita mengatakan, kullu ni'matin, setiap kenikmatan yang tidak mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka itu hakikatnya bukan nikmat, akan tetapi musibah. Jadi kalau ada nikmat berupa dunia yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah bagi kita, bukan nikmat.
Karena nikmat yang bermanfaat, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, kalau nikmat itu membawa kita, mendorong kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam As-San'ani, la ma yu'inuhu 'alal a'mali shalihah. Bukan kenikmatan yang justru membawa dia, membantu dia untuk beramal soleh. Nah, kalau yang seperti ini terpuji malah. Fa innahu ghairu madhmum. Ini tidak tercela. Wa qad yata'ayyanu talabuh wa yajibu alaihi tahsiluh. Bahkan terkadang menjadi wajib untuk dituntut. Ya, dan menjadi wajib untuk bisa diperoleh. Kenapa? Karena dengannya dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang menjadi hamba dunia. Disebutkan seperti hamba karena dia seakan-akan diperbudak oleh dunianya, disetir oleh dunianya. Harusnya kita ini menyetirnya, bukan kita yang disetir. Tapi orang yang menjadi budak dunia, dia yang disetir oleh dunianya. Sehingga apapun yang terjadi, ia melihat dunianya bisa bertambah atau berkurang. Kalau berkurang, maka dia akan lakukan apa saja yang bisa membuat dunianya semakin bertambah atau minimal bertahan, tanpa memperdulikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sudah disetir oleh dunia. Nah, yang seperti inilah yang tercela. Yang seperti inilah yang membuat seseorang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemangat untuk mengumpulkan dunianya untuk semakin jauh kepada Allah. Nah, dunia itu kalau semakin kita kejar, dia akan semakin lari. Terus kita mengejarnya, dia akan semakin jauh. Berbeda dengan negeri akhirat. Semakin kita mengejarnya, dia akan semakin dekat. Dan dunia pun akan dekat kepada kita. Jaminannya seperti itu. Tapi banyak orang tidak sadar. Dan banyak orang tertipu akan hakikat kenikmatan dunia itu. Karena kita sudah punya kaidah tadi. Kalau ada nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, lihat saja apa yang ada bersama kita dari kenikmatan, kendaraan, handphone, rumah kita, apa-apa yang ada bersama kita. Lihat, kira-kira ini bisa mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Kalau ini tidak mendekatkan saya kepada Allah, ini musibah bagi saya. Kalau ini mendekatkan saya kepada Allah, berarti ini nikmat kepada saya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan seseorang melihat dan mengukur perkara-perkara yang seperti ini. Lihat, hamba dunia, mereka cirinya kalau diberi mereka ridho, tapi kalau tidak diberi mereka murka dan marah-marah. Nah, ini ciri hamba dunia. Ya. Dan ini mirip dengan sifatnya orang-orang munafikin. Lihat orang-orang munafikin, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu wa sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kata Allah, seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka dan Rasulnya, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah, dan kelak Allah dan Rasulnya akan mendatangkan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafik kalau mereka diberi dari perkara dunia, senang mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak diberi, mereka murka, marah, dan tidak bisa terkontrol. Nah, inilah ciri hamba dunia, dan itu sekaligus cirinya orang-orang munafikin. Ya, marah, tidak suka, tidak ridha ketika dunianya dikurangi.
minhum mayyal mizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Ini juga mirip dengan ayat sebelumnya di surat At-Taubah. Di antara mereka ada yang mencelamu dalam pemberian sedekah. Kalau mereka diberi dari sedekah itu radu, mereka ridho dengannya, mereka senang. Fa illam yu'tau, tapi jikalau mereka tidak diberi, tidak dapat bahagiannya, idahum yaskhatun, maka mereka pun murka dan marah karena itu. Nah, sehingga cinta dan bencinya bukan karena Allah, tapi cinta dan bencinya, loyalitasnya dibangun karena dunia. Harusnya seorang mukmin cinta dan benci karena Allah. Dia cinta karena Allah, benci karena Allah. Tapi ini orang cintanya karena dunia, bencinya karena dunia. Dia bisa senang karena dunia dan bisa marah-marah karena dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya seseorang itu ketika misalnya hilang dari perkara dunianya, kemudian dia pun merasa sedih dengannya, kemudian langsung tercela. Tentu tidak. Ya tentunya secara manusiawi, ketika seseorang kehilangan dari perkara dunianya yang itu memang dicintainya, tentu dia bersedih. Tapi jangan sampai ya hal tersebut membuat dia murka dan marah-marah sehingga membuat dia jauh kepada Allah, tidak memperdulikan batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tercela. Kalau hanya sekedar bersedih, ya ini tidak masalah, manusiawi yang seperti itu. Nah, tapi yang tercela manakala ya hanya karena itu saja dia marah dan dia senang, sehingga loyalitasnya tidak terkontrol lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka hadits yang mulia ini sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk bersifat zuhud dan wara terhadap perkara dunia. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa yang namanya zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya untuk negeri akhirat, sementara wara itu meninggalkan segala yang bisa memudaratkan dirinya di negeri akhirat. Ya, maka orang yang zuhud dia bersikap dan bersifat qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan kepada dirinya. Merasa puas dengan apa yang sekarang ia berada di atasnya. Karena ketika itulah dia akan menjadi orang yang kaya di dunia ini. Orang kaya itu bukan orang yang punya gaji besar, bukan orang yang punya rumah mewah, mobil mewah, tapi orang yang kaya itu yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, irda bima qassamallah takun aghnan nas. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau orang tidak pernah merasa cukup, tidak punya sifat qanaah, berapapun yang dia diberikan kepada dia, dia akan merasa kurang dan kurang. Ya kan? Dia akan merasa kurang dan kurang, dan terus ingin berusaha bagaimana bisa terus menambah dan menambah, dan tidak akan berhenti hal tersebut kecuali manakala ia sudah ditimbun oleh tanah. Tidak akan lagi mencari dunia. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha ayyakuna lahu thalitha." Andaikan anak cucu Adam punya 2 gunung emas, niscaya akan dia cari gunung yang ketiga. Tidak puas kalau hanya 2, mau cari lagi yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab.
dan tidak ada yang bisa memuaskan dirinya kecuali kalau mulutnya disumpal dengan tanah, yaitu ketika dia sudah meninggal, mati, dikubur di tanah, maka sudah berhenti mencari dunia. Dunianya dia, hartanya dia, tinggal dia wariskan. Sekarang yang ada pada dirinya hanya amalnya dia. Kalau dia punya amalan bisa bermanfaat, tapi kalau amalannya buruk, maka itu yang akan mencelakakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Abu Abdurrahman, putra dari sahabat mulia yaitu sahabat Umar bin Khattab. Abdullah Ibnu Umar, sahabat yang mulia, dikenal sebagai sahabat yang sangat teguh dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bahkan satu perkara yang dilihat oleh Ibnu Umar yang Nabi lakukan kecuali Ibnu Umar akan melakukannya. Dan juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau diurutan ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar ini ranking yang kedua setelah Abu Hurairah. Ya, setelah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ranking keduanya sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau ini ya radhiyallahu anhu dikenal juga sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas, yang sangat cerdik, punya kepintaran, punya kecerdasan. Dan itu terbukti manakala beliau radhiyallahu taala anhu ya mampu sebenarnya menjawab pertanyaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak jawab karena rasa segan beliau dengan sahabat-sahabat yang lebih tua. Ketika Nabi SAW mengungkap ternyata benar jawabannya Ibnu Umar, tapi beliau tidak ungkapkan. Nah, dari situ kata para ulama menunjukkan kecerdikan dan kecerdasan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan hadis ini di mana beliau bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak saya. Faqala, lalu Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kata Rasulullah kepada saya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui perjalanan, musafir, orang yang sekedar berlalu. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu subuh, jangan tunggu waktu pagi untuk bisa beramal. Sore itu kerjakan sudah, jangan tunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Dan apabila engkau di pagi hari, jangan tunggu waktu sore untuk beramal, segera beramal. Wa khudh min sihhatika li saqamik. Ambillah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan pergunakanlah, manfaatkan dengan baik masa hidupmu sekarang sebelum datang kematian menimpa dirimu. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada bab ini ya, yakni di bab Az-Zuhud wal Wara, tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya
Di dalam hadits yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk bersifat zuhud dan wara. Untuk bersifat zuhud dan wara. Dan itu nampak dari hadits yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau pegang kedua pundaknya Ibnu Umar supaya apa? Supaya Ibnu Umar betul-betul perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini diantara uslub metode Rasulullah di dalam menanamkan ilmu. Orang itu kadang ya, supaya lebih perhatian dengan ilmu perlu diingatkan. Makanya diberikan tanbih namanya. Tanbih itu ya, sesuatu yang dilakukan atau diucapkan supaya orang langsung perhatian, supaya orang langsung tertuju kepada dia. Oh, apa? Nah, apa yang terjadi? Orang yang tadinya ngantuk-ngantuk, ketika diberikan peringatan, langsung dia, oh, apa ini? Ya kan? Langsung dia ingin tahu apa yang terjadi. Seperti itulah tanbih. Nabi SAW di antara uslub metode beliau ketika memberikan pengajaran, menyampaikan hadis begitu. Seperti di sini ya Ibnu Umar. Coba kalau misalnya kita bayangkan ada orang ya dianggap tokoh alim ulama tiba-tiba megang pundak kita. Oh, kita kan langsung apa itu? Perasaan kita, oh, ada apa ini? Mengapa ini? Ya kan? Langsung beda kalau misalnya hanya sekedar disampaikan, beda itu. Tapi kalau ada uslub tadi, metode tadi, ini semakin membuat orang menjadi perhatian. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul tertanam, tertancap di dalam hati sahabat itu. Ya. Dan ini sangat sering dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang dengan ucapan, Nabi biasa mengulang sabdanya sampai 3 kali. Kenapa diulang seperti itu? Supaya orang perhatian, ya kan? Kalau hanya sekali disampaikan biasa, tapi kalau berulang, oh ini bukan hal yang biasa lagi ini. Ada sesuatunya ini, ya kan? Nah, seperti itu metodenya Nabi SAW. Lihat, Nabi pegang pundaknya Ibnu Umar. Ini ada maksudnya. Ya, makanya hal tersebut betul-betul tertanam dalam diri Ibnu Umar. Dan karena itu beliau mampu, ya, menafsirkan hadits ini dengan ucapan beliau yang juga sangat bermanfaat. Seperti dalam ucapan beliau setelah hadits ini. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Apa yang diingatkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau hanya sekedar seperti orang musafir. Nah, maka seseorang kalau sadar akan perkara ini, maka dia betul-betul akan menjadi orang yang zahid terhadap perkara dunia, orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Dia tidak akan menjadikan dunia itu sebagai keinginan terbesarnya, tapi dia jadikan keinginan terbesarnya adalah negeri akhirat. Dia jadikan maksud yang paling tinggi dalam hidupnya adalah negeri akhirat. Walaupun dia tidak meninggalkan untuk mencari rezeki, mencari dunia, dia cari. Tetapi maksud terbesarnya tetap yang dia nomor satukan, yang dia jadikan yang paling utama dalam hidup adalah untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat. Inilah yang harusnya seseorang itu bersikap di dalamnya, antara dunia dan akhirat. Ada sebagian orang ya salah juga dalam bersikap. Dunia dan akhirat itu katanya harusnya seimbang. Seimbang maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita mau berbicara arti keseimbangan, ya kan, ya mestinya kita bagi waktu kita ini. Kalau 24 jam dalam sehari semalam, berarti 12 jam dunia, 12 jam untuk akhirat. Nah, itu baru seimbang kan? Kalau kita mau berbicara keseimbangan.
Tapi nyatanya orang yang berbicara seperti ini justru dunianya lebih banyak ketimbang akhiratnya, ya kan? Salat ya salat, ya. Tapi kalau kita mau bandingkan, kalau hanya salat saja, salat itu berapa sih? Berapa menit memakan waktu? Tidak seberapa lama, ya. Sementara yang kita gunakan untuk dunia jauh lebih banyak. Nah, ini bukan keseimbangan namanya. Harusnya kalau kita mau berbicara jujur seperti itu harusnya. Tapi tidak akan ada yang mampu seperti itu. Ada tidak orang di dunia ini mampu dunianya 12 jam, akhiratnya 12 jam supaya adil? Kan tidak ada. Nah kalau begitu bagaimana supaya kita bisa bersikap adil terhadap dunia dan akhirat ini? Perhatikan surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini sikap yang paling adil dan pertengahan. Wabtaghi, cari, upayakan, bersungguh-sungguh terhadap apa? Fima ataqallahu daral akhirah, pada apa yang Allah datangkan kepadamu di negeri akhirat. Cari dia, upayakan terus, sungguh-sungguh, nomor satukan dia. Kemudian apa? Datang setelahnya dunia. Wala tansa, jangan lupa, nasibaka minad dunya, bahagianmu di dunia ini. Nah, jadi dunia itu jangan sampai lupa. Akhirat nomor satu, ya. Yang Allah siapkan di negeri akhirat itu yang harus kita utamakan. Tapi duniamu jangan lupa. Nah, seperti itu. Jangan sampai malah kebalik. Akhiratnya yang jangan lupa, dunianya yang nomor satu. Kan orang seperti itu. Ya. Berusahalah, terus berusaha di dunia, cari rezekimu, tapi jangan sampai lupa sholat. Nah, ini seakan-akan membalik ini ayat. Harusnya kan akhirat yang seperti itu, dunia jangan lupa. Nah, seperti itu. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada umatnya untuk melihat dan mengambil perkara dunia secukupnya. Apa yang memenuhi kebutuhannya. Menjadi orang kaya bukan hal yang tercela. Punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya yang dia butuhkan bukan hal yang tercela. Tetapi yang tercela manakala gara-gara dunianya dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan akhiratnya, dia tinggalkan sholatnya, dia lalaikan waktu sholatnya. Ini yang tercela. Kalau kamu orang kaya, ya, punya segalanya, tetapi dengan kekayaanmu tersebut kamu tidak menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Tapi jarang orang yang mampu seperti ini, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang bersifat sementara, dan bahwasanya negeri akhirat itulah negeri kekal abadi. Makanya Nabi kan mengibaratkan dalam hadits ini. Coba perhatikan, renungkan hadits ini. Hiduplah kamu di dunia itu seperti orang asing. Kita bayangkan orang asing itu ketika kita misalnya berada di suatu negeri, asing kita di situ. Iya, tidak ada yang kenal kita dan kita tidak ada yang kenal orang di situ. Tidak usahlah keluar negeri, di dalam negeri saja. Ya, kita misalnya ke daerah yang tidak pernah kita datang ke situ. Kalau masih ada keluarga, mungkin masih mending lah. Itu pun juga tetap terasa asing juga rasanya. Tapi kalau ke tempat yang kita tidak pernah ke situ, tidak ada keluarga di situ, tidak ada kenalan di situ, coba bayangkan bagaimana perasaan kita. Tidak ada, kayak bagaimana begitu ya. Tapi ketika kita ketemu dengan orang
yang menjadi kawan kita, teman kita, oh betapa gembiranya itu. Betapa gembiranya itu. Saya dulu waktu di Timika, lama saya di sana, asing saya. Tidak ada yang saya kenal, tidak ada keluarga di sana, tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika pernah ketemu sama orang Berau di Timika, oh gembiranya luar biasa. Oh, orang Berau. Jangankan dengar ada orang Berau, orang Kalimantan Timur saja, wih, ada sekampung saya ini. Nah, kan gembiranya luar biasa. Kenapa? Ya karena memang kita terasa asing di situ. Terasa asing rasanya. Nah, makanya ketika ketemu orang yang padahal kalau kita di negeri kita kan biasa yang seperti itu. Tapi kalau di negeri lain kita ketemu, oh luar biasa, serasa dekat sekali. Oh ini orang saya ini. Ini kampung saya dulu ini. Di kampung saya sama-sama dulu ini. Ya kan? Nah, begitulah orang asing seperti itu. Nah, itu baru dalam negeri sendiri, belum di luar negeri. Bagaimana lagi kalau di luar negeri? Nah, jadi kamu kalau hidup di dunia seperti itu kata Nabi. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Kemudian yang lebih hebat lagi, au abiru sabilin, atau orang yang sekedar musafir. Jadi dunia ini ibarat tempat persinggahan. Kayak orang safar ya, dia singgah dulu ya. Biasakan kalau kita safar mau kemana itu singgah dulu, istirahat dulu ya kan. Pulihkan tenaga lagi ya. Isi apa namanya perut kita lagi supaya ada tenaga ya, persinggahan. Tapi di tempat persinggahan ini tentunya kalau orang musafir, nah mungkin dia mau mengambil perbekalan yang terlalu banyak kan, enggak kan? Tapi seadanya, secukupnya, ya kan? Ada enggak orang musafir dia bawa segala hartanya, ya, perabotannya semua, kecuali orang mau pindah rumah itu kan. Tapi kalau cuma sekedar safar, ya namanya jalan ya kan, perjalanan, nanti dia kembali lagi. Nah, maka bekal seadanya lah, seadanya saja. Terus dia jalan, terus dia jalan. Jadilah kamu di dunia seperti itu kata Nabi. Jadilah kamu di dunia seperti itu. Sehingga jangan sampai kamu tertipu dengan perkara dunia ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, kalau kita melihat berapa banyak faidah-faidah yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, di antara faedahnya kita bisa melihat ya betapa semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan wasiat kepada sahabatnya perkara yang bermanfaat. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam perkara dunia ini tidak ada sesuatu yang kita permasalahkan kecuali ada penyelesaiannya di dalam agama ini. Agama kita lengkap mengatur segala sesuatu. Walaupun dalam kajian, dalam permasalahan-permasalahan baru, kekinian, kontemporer yang belum ada di masa Nabi, kita bisa dapatkan solusinya di dalam agama kita. Nah, maka disitulah bahagian dari kesempurnaan agama. Apa yang kita butuhkan, apa yang mungkin kita permasalahkan, cari saja di dalam agama, mesti ada penyelesaiannya. Mesti ada penyelesaiannya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa melihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umar menafsirkan hadis yang mulia ini dengan apa yang beliau ungkapkan setelahnya. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Nah, kalau begitu, beramal jangan ditunda-tunda. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Nah, kadang orang itu mau beramal tapi menanti-nanti, nantilah, masih ada hari esok. Nah, kita sering kadang dengarkan seperti itu kan, masih ada hari esok, ya.
Ini kalau dalam perkara dunia ya tidak ada masalah lah. Tapi kalau dalam perkara akhirat agama ini tidak baik yang seperti ini. Karena orang terus menanti-nanti, nanti dan nanti sampai dia nanti tidak akan bisa mengerjakan itu. Setan pintar membujuk seseorang. Oh nanti kamu masih punya hari esok, masih bisa kamu lakukan besok. Ya, kamu bisa akan kerjakan nanti. Ya, ada kesempatan di lain waktu. Nah seperti itu. Padahal kalau di dalam prinsip agama, kapan ada kesempatan langsung kerjakan. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Dan kita tidak tahu apa kita bisa besok mengerjakannya atau tidak. Ya kan? Bisa jadi kita jatuh sakit. Ya, sehingga apa yang tadi kita rencanakan batal semuanya. Kenapa? Karena ada sakit. Atau ada halangan. Kita tidak tahu. Ada halangan apa yang terjadi kita tidak tahu. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau ajal sudah menjemput kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Umar mengatakan, wa khudh min sihatika li saqamik. Maka kalau begitu pergunakan baik-baik waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakan baik-baik masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena penyesalan itu hanya berguna ketika di dunia. Menyesal itu hanya berguna ketika di dunia. Tapi kalau menyesal ketika sudah mati tidak berguna. Kenapa? Orang yang menyesal di akhirat pengen kembali ke dunia. Rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal pada apa yang dulu aku tinggalkan ketika di dunia. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Tidak mungkin orang kembali lagi ke dunia. Makanya penyesalan itu bisa berguna kalau kita di dunia masih hidup. Menyesal masih berguna. Kenapa? Orang menyesal akan membangun dia untuk memperbaiki. Ya kan? Berguna karena dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak akan berguna lagi. Ya. Idza mata banu Adam, kalau anak cucu Adam mati, semuanya terputus illa min thalas, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah. Kalau dia pernah bersedekah, ya, pahalanya akan terus jariyah, akan mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, kalau dia punya ilmu yang ilmunya dia dakwahkan, dia sebarkan, maka itu juga bisa bermanfaat, bisa jariyah, bisa mengalir. Au waladin sholihin yad'ulah, kalau dia punya anak soleh mendoakan dia, anak solehnya beramal soleh, maka orang tuanya mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dikerjakan anaknya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa zuhud terhadap perkara dunia dan beramal untuk negeri akhirat kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita dengarkan pada subuh hari ini, menambah ilmu kita, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.